Cara mengatasi pinjaman Easy Cash ditolak. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman saya coba untuk membahas bagaimana sih cara mengatasi pinjaman Easy Cash ditolak biar cepat di ACC ya. Nah, bagi kalian yang mungkin untuk pendaftaran di Easy Cash selalu ditolak, kalian belum nonton video ini ya teman-teman. Nah, jadi kalian boleh simak videonya sampai selesai, jangan skip biar kalian tidak gagal paham teman-teman. Nah, sebelum kita ke pembahasannya, teman, di sini saya coba untuk jelaskan terlebih dahulu apa itu pinjaman Easy Cash. Nanti kalian bisa berpikir apakah untuk pinjaman Easy Cash ini worth it atau enggak ya untuk kalian mengajukan pinjaman di Easy Cash ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah masuk ya di aplikasi Easy Cash dan di akun saya ini saya mendapatkan limit 4 juta, teman. Nah, di sini untuk pencairan itu tergantung limit kita ya. Kalau misalkan limit kita 4 juta, itu yang bisa kita cairkan 4 juta ya. Tapi kalau misalkan ingin mencairkannya di nominal yang terkecil, nah di sini kalian bisa mencairkan di nominal 500.000 itu ya. Nah, ini minimal kita bisa mencairkan 500.000 dan maksimalnya sesuai limit kita tuh ya. Tapi kalau misalkan limit kalian itu besar, nah kalian bisa mencairkan di nominal terbesar kalian ya. Tapi di akun saya ini saya udah limit 4 juta itu ya. Nah, di sini saya coba untuk mencairkan di 1 juta ya supaya enak ya menghitung dari bunganya itu ya. Nah, di sini untuk tenor pinjaman tentunya. Nah, di sini ada yang 3 bulan dan ada yang 6 bulan ya, tergantung dari limit kita ya. Kalau misalkan limit kita itu besar, mungkin ada kok yang tenornya sampai 12 bulan tentunya. Nah, di EasyCash ini teman tidak ada potongan biaya adminnya. Kalau misalkan kita mencairkan di nominal 1 juta, nanti uang yang kita terima itu tetap 1 juta ya. Jadi tidak ada potongan biaya admin teman. Nah, untuk tenor itu di sini kalian bisa lihat ada yang 3 bulan dan 6 bulan. Di sini kalau misalkan kita pilih tenor di 3 bulan, itu cicilan per bulannya yaitu 394.000 teman. Nah, untuk jarak pembayaran cicilannya pun itu benar-benar 1 bulan tentunya. Kalau misalkan kalian mencairkan di tanggal 5 November nih, nanti kalian harus membayarnya di tanggal 5 Desember ya. Jadi benar-benar 1 bulan ya. Karena memang banyak sekali pinjol-pinjol yang lainnya itu teman, kalau misalkan kita minjam di tanggal sekarang biasanya jarak 7 hari atau 2 minggu itu kita harus disuruh membayar tentunya. Tapi untuk Easy Cash ini benar-benar 1 bulan untuk pembayaran cicilannya tentunya. Nah, terus di sini ada rekening pencairan. Nah, di Easy Cash ini teman kita bisa mencairkan ke rekening bank ataupun kita bisa mencairkannya ke e-wallet. Jadi untuk aplikasi Easy Cash ini itu support ke e-wallet ya seperti Dana, GoFi, OVO ataupun ShopeePay tentunya. Jadi enak banget ya kalau misalkan kita tidak mempunyai rekening bank, kalian bisa manfaatkan yaitu pencairnya ke e-wallet teman-teman. Nah, nanti kalau misalkan kalian sudah yakin untuk meminjam uang di Zcash, kalian tinggal klik saja yang ajukan sekarang. Nah, nanti untuk proses pencairannya itu tidak lama ya, hanya membutuhkan beberapa menit saja uang langsung masuk ke rekening ataupun ke e-wallet kita ya teman-teman. Nah, kemudian kita langsung saja ke poin utamanya teman-teman. Nah, gimana sih cara mengatasi pengajuan pinjaman di Zcash ditolak? Nah, sebenarnya teman, saya juga pernah ditolak ya di aplikasi EasyCash ini, tapi setelah saya melakukan trik ini ternyata cukup berhasil teman. Nah, jadi apa saja sih tipsnya teman? Nah, jadi tips yang pertama teman, kalau misalkan pengajuan kalian itu sudah ditolak ya, kalian jangan buru-buru mengajukan kembali teman ya. Nah, biasanya di EasyCash itu ada beritahunya kalau misalkan kita suruh mengajukan kembali, tapi kalian jangan ajuin dulu ya teman ya. Kalian tahan sebentar. Nah, tapi kalian coba fokus ke data diri kalian ya teman. Nah, contoh misalkan kalian mempunyai tunggakan di pinjol yang lainnya atau mempunyai banyak pinjaman di pinjol yang lainnya, kalian coba bereskan terlebih dahulu tentunya. Nah, supaya apa? Nanti saat kalian mengajukan pinjaman EasyCash ketika pihak EasyCash melihat data kalian itu tidak mempunyai pinjaman atau tidak mempunyai tunggakan di pinjol yang lainnya, sehingga nanti untuk pengajuan kalian itu mudah untuk di ACC teman-teman. Nah, jadi sesuai pengalaman saya tentunya. Nah, karena dulu juga saya begitu tuhnya, tapi sekarang untuk pengajuan saya itu sudah di ACC di EasyCash ya, karena melihat data saya itu tidak mempunyai banyak pinjaman ya. Nah, terus kalau misalkan kalian tidak mempunyai pinjaman dimanapun, tapi pengajuan kalian itu di EasyCash tetap ditolak, nah itu kemungkinan uangnya atau limit dari EasyCash itu sudah terbatas teman. Nah, karena di EasyCash ini kan yang meminjami kalian atau uang yang dicairkan ke kalian itu sebenarnya bukan uangnya langsung dari EasyCash ya, tapi uangnya investor teman. Nah, investor itu siapa dan apa temannya? Jadi teman, untuk investor ini adalah retail ya, atau orang-orang yang biasa seperti kita nih. Nah, misalkan saya ini saya punya duit lebih nih 20 juta misalkan ya. Saya pengen duit ini saya invest, maksudnya diinvestasikan nih. Nah, saya pilihnya investasi ke Easy Cash misalkan ya. Nah, itu bisa teman, dan nanti saya dapat keuntungan sekian persen gitu ya. Nah, jadi saya pilih investasikan ke Easy Cash ini ya teman. Nah, kalau misalkan pengajuan kalian itu ditolak padahal teman-teman nggak punya pinjaman di aplikasi lain, ya kemungkinan nggak ada investor yang masuk atau investornya lagi sepi ya.
Nah, nggak ada orang yang investasi atau masukin duitnya di EasyCash, teman. Nah, karena aplikasi pinjaman EasyCash ini, teman, jenisnya kayak peer-to-peer lending gitu ya. Nah, peer-to-peer lending itu aplikasi atau platform pinjam meminjam. Nah, saya minjami kalian, tapi ditengahi pihak ketiga yaitu EasyCash ya. Nah, saya tahu dari mana? Teman-teman bisa cek aja di aplikasi langsung ya. Nah, kalau misalkan teman-teman pingin naruh duitnya di EasyCash, teman, nah tinggal klik aja. Nah, di sini ya, klik yang bagian akun ini. Nah, di bagian akun ini teman-teman itu ada tulisan ke pendanaannya. Nah, ke pendanaan ini artinya teman-teman akan dialihkan ke halaman aplikasi investor gitu ya. Nah, nanti kalian bisa klik saja yang bagian akhir ini ke pendanaan ya. Nanti kita akan masuk ke menu investor atau ke menu untuk investasi teman ya. Nah, ini tentunya. Oke, nah ini menunya. Nah, ini adalah tampilan sebagai peminjam ya. Nah, jika kita taruh uang di sini supaya uangnya nanti kita dapat bunga berapa persen gitu ya. Nah, ini teman-teman 14% kalau kita naruhnya selama 2 bulan. Tapi kita coba lihat untuk detailnya saja ya teman ya. Nah, ini kita klik saja yang bagian detail. Oke. Oh, jadi ini salah temannya, bukan bulannya tapi tahunan. 14% bunga tahunan, 61 hari periode pendanaan. Nah, di sini untuk rincian layanan pendanaannya, tanggal jatuh tempo di sini tersedia. Jumlah minimum pendanaan mulai dari 1 juta teman-teman ya. Jumlah maksimum pendanaan 30 juta dan periode pendanaan 61 hari ya. Nah, di sini juga ada metode untuk keluar ketika waktu penguncian berakhir, Anda dapat melakukan penebusan. Nah, di sini juga ada asuransi kredit macet ya. Nah, asuransi kredit macet ini artinya kalau ada nasabah atau peminjam yang macet itu ada asuransinya, teman-teman. Nah, uang kita tetap balik utuh gitu ya. Tapi enggak menjamin gitu loh ya teman ya, karena saya juga jarang taruh uang di sini, tapi intinya seperti itu ya teman. Nah, kalau misalkan ada yang berminat nih untuk investasi di EasyCash ya tinggal klik saja danai sekarang. Nah, nanti kalian bisa taruh uang berapa saja di EasyCash ini ya teman. Nah, nanti ada keuntungannya ya. Nah, seperti kita meminjamkan uang, ada bunganya ya, seperti itu temannya. Nanti kita akan mendapatkan keuntungan dari bunganya itu ya teman. Nah, jadi seperti itu ya teman untuk cara kerja di EasyCash ini temannya. Nah, jadi sekali lagi buat kalian yang tetap ditolak pengajuan di EasyCash-nya tapi tidak merasa mempunyai pinjaman di aplikasi lain, nah alasannya itu sepi investor ya temannya. Jadi tidak ada yang mendanai ya. Nah, sampai sini jelas ya temannya alasannya. Tapi kalau teman-teman merasa punya pinjaman di aplikasi lain, ya saya sarankan jangan ngajuin dulu ya. Bereskan dulu di aplikasi lain sampai lunas, bersih. Terus dijeda dulu, jangan langsung ya. Jangan langsung ngajuin di sini. Dan mungkin beberapa hari atau beberapa minggu barulah kalian ajuin lagi ya tentunya. Nanti pasti akan di ACC gitu ya tentunya untuk pengajuan kalian. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasannya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.